Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya biru berkelap-kelip di mata Hanli saat dia melihat dengan penuh fokus, dan manik itu tiba-tiba menghilang dari dalam ki hijau tepat di depan matanya. Bahkan dengan Bright Side Spirit Eyes, dia tidak dapat melacak lokasinya. Hati Hanli tersentak saat melihat ini, dan dia buru-buru melepaskan indera spiritualnya untuk mencakup area dengan radius beberapa puluh kaki. Hal terakhir yang dia inginkan adalah manik itu menyelinap ke arahnya dan melancarkan serangan mendadak. Meskipun itu sangat tidak mungkin terjadi, dia masih harus tetap waspada. Hanli menoleh untuk melirik kedua wanita di sampingnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pertempuran sengit yang masih berlangsung, dan jari-jarinya secara refleks mengencang di sekitar manik-manik petirnya. Meskipun dia telah mengalami banyak liku-liku selama perjalanan kultivasinya, dia masih sangat tegang dan gugup. Dia tahu bahwa dia hanya akan memiliki satu kesempatan untuk menyelamatkan keduanya. Jika dia gagal, maka istana ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirnya, dan lebih dari 1000 tahun kultivasi yang sulit akan sia-sia. Perasaan terlatih tati di ujung pisau antara hidup dan mati membuat jantung Hanli berdebar kencang di dadanya. Pada saat ini, Mu Qing dan si cantik berambut putih mulai menyerang formasi mantra hitam. Sementara itu, sosok berjubah merah, boneka darah ungu, dan 7 boneka logam lainnya yang baru saja dia panggil berdiri di depan kedua wanita itu, bertindak sebagai penjaga. Pekikan hantu yang tajam tiba-tiba meletus dari dalam awan yin tempat si cantik berambut putih itu berada, diikuti dengan cakar hantu tulang putih tiba-tiba menjangkau sebelum membuat gerakan meraih. Bola cahaya abu-abu seukuran telur meletus dari sela-sela jarinya sebelum melonjak dengan keras ke udara di atas. Adapun Mu Qing, tanaman yang muncul di sekitarnya semua menghilang ke dalam tubuhnya, dan dia perlahan membuka mulutnya di tengah semburan cahaya spiritual yang berkedip-kedip untuk meledakkan pilar hijau. Pilar cahaya berwarna hijau yang sangat cerah, namun membuat orang yang melihatnya terkesan bahwa itu cukup kental. Kedua serangan melintas di udara, mencapai bagian bawah formasi hitam dalam sekejap. Bola cahaya abu-abu melebar dan menyusut secara sporadis sementara pilar cahaya hijau menghantam pusat formasi. Sebuah cahaya ganas melintas di mata kedua Infernal Lightning Beast saat melihat ini, dan mereka segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalam formasi cahaya hitam di atas. Ledakan gemuruh yang keras meletus saat embusan angin hitam bertiup dari tengah formasi. Hembusan angin sangat kencang dan pedas seperti pisau tajam. Selain itu, ada bintik-bintik cahaya yang berkilauan di dalam angin, dan partikel pasir berkilauan yang tak terhitung jumlahnya tampak bercampur di dalam angin. Saat embusan angin bersentuhan dengan pilar lampu hijau dan bola cahaya perak, serangkaian ledakan bergema terdengar sementara bola cahaya dengan warna berbeda melintas di bawah formasi. Beberapa saat kemudian, semburan cahaya abu-abu dan hijau naik ke udara untuk menekan turunnya formasi cahaya hitam, sehingga mengakibatkan kebuntuan sementara. Saat lebih banyak hembusan angin hitam terus melonjak, partikel hitam pasir menciptakan gumpalan hitam pekat di angin, perlahan-lahan memaksa kembali cahaya abu-abu dan hijau. Pandangan aneh melintas di mata Mu Qing. Dia membalik tangannya menghasilkan bagian kecil dari cabang pohon. Cabang itu panjangnya tidak lebih dari 3 kaki dengan beberapa daun hijau tumbuh darinya. Meskipun telah terlepas dari pohon yang dulunya miliknya, masih ada banyak ki spiritual yang berputar di sekitarnya. Mu Qing melemparkan dahan ini ke udara, dan bola lampu hijau mekar. Cabang itu berubah menjadi pohon hijau yang subur dengan cabang dan dedaunan yang berkilauan. Mu Qing memasang ekspresi muram saat dia melantunkan sesuatu, dan batang pohon itu membengkak secara drastis sementara cabang-cabangnya memanjang. Proyeksi hijau berbentuk daun yang tak terhitung jumlahnya kemudian terbang keluar dari pohon,
yang semuanya melonjak ke atas untuk memicu serangan terhadap formasi cahaya hitam. Bagus sekali, rekan Taoismu. Seruan terkejut dan gembira terdengar dari dalam angin Yin. Rekan Daoislan, sudah saatnya kamu melakukan beberapa pekerjaan juga. Jangan bilang sejauh ini kemampuanmu, jawab Mu Qing dengan suara dingin. Hehe, si cantik berambut putih terkekeh di dalam awan Yin, diikuti oleh kedelapan raja hantu yang melolong panjang secara serempak. Yin Qi tanpa batas melonjak ke tengah dan menyatu, dengan bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya dan terkekeh di dalam Yin Qi. Beberapa saat kemudian, awan Yin menghilang, dan sesosok besar muncul. Ini adalah makhluk raksasa yang tingginya sekitar 80 kaki, dan mengenakan baju besi hitam kuno. Itu memegang palu perang besar, dan permukaan baju besi itu seluruhnya tertutup paku hitam tajam yang panjangnya sekitar 1 kaki, serta serangkaian pola perak yang sangat dalam. Sedangkan untuk palu perang, warnanya hitam pekat, persis seperti baju zirah, tetapi ada 8 tengkorak putih yang tertanam di palu, dan semua tengkorak meledakkan semburan Qi hitam. Makhluk raksasa ini adalah versi yang diperbesar dari kecantikan berambut putih, dan 8 tengkorak di palu perangnya telah dimanifestasikan dari 8 raja hantu armor Yin. Ekspresi Mu Qing sedikit berubah setelah melihat ini, tetapi sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pandangan dingin muncul pada kecantikan berambut putih saat dia melemparkan palu perangnya ke udara sebelum membuat segel tangan yang aneh. Palu berputar di udara, dan 8 tengkorak memekik serempak, mengeluarkan 8 semburan api hijau yang langsung menyapu ke atas. Dengan demikian, api Yin dan proyeksi daun hijau ditumpuk satu sama lain, meliputi seluruh formasi hitam di atas, dengan demikian menghentikan momentumnya lagi. Namun, kedua Infernal Lightning Beast tidak bingung sedikit pun saat melihat ini. Keduanya hanya mengeluarkan beberapa teriakan tajam ke udara, di mana tubuh mereka sedikit melebar sebelum mereka mengangkat tangan tinggi-tinggi di atas kepala mereka. Benang perak yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di tengah serangkaian petir. Benang perak berdering, berubah menjadi sambaran petir besar yang meluncur ke atas sebelum menghilang ke dalam formasi cahaya hitam. Suara gemuruh yang keras meletus dari dalam formasi, dan tiba-tiba membengkak menjadi hampir 2 kali ukuran aslinya. Partikel pasir di dalam angin hitam berlipat ganda, dan formasi mampu merebut kembali keunggulan dengan kuat. Si cantik berambut putih dan Mu Qing tercengang melihat ini, dan mereka buru-buru melepaskan lebih banyak kemampuan. Salah satu dari mereka mengeluarkan seteguk esensi darah sementara yang lain mengangkat kepalanya dan melepaskan teriakan kemarahan yang panjang. Kekuatan sihir mereka menerima dorongan, sehingga memungkinkan untuk lebih meningkatkan kekuatan harta yang telah dikeluarkan. Dengan demikian, proyeksi daun dan api Yin sama-sama didukung secara signifikan, namun kedua Raja Iblis masih tidak dapat sepenuhnya menghentikan penurunan formasi. Kedua ekspresi mereka berubah drastis setelah melihat ini. Tampaknya pembatasan ini benar-benar terlalu kuat untuk ditangani. Mu Qing menarik napas dalam-dalam sebelum beralih ke boneka darah ungu sambil berteriak, "Bantu kami, rekan Daois di Sue." Sosok berjubah merah berdiri di atas boneka darah ungu tidak mengatakan apa-apa, tetapi 7 boneka logam yang dia panggil terbang keluar sebagai 7 garis cahaya, meluncur langsung ke arah 2 binatang petir neraka. Formasi cahaya hitam memang cukup kuat, tetapi kekuatannya akan sangat terhambat jika kedua binatang itu tidak mengendalikannya secara langsung. Dengan demikian, ketujuh boneka itu tidak harus pertempuran langsung, yang harus mereka lakukan hanyalah mengalihkan perhatian kedua binatang itu, sehingga mencegah mereka untuk dapat fokus pada formasi. Saat 7 garis cahaya melaju ke arah 2 binatang petir neraka, cahaya dingin melintas melalui mata binatang itu. Tiba-tiba, lubang hitam besar dengan diameter sekitar 100 kaki muncul di belakang mereka. Kedua Infernal Lightning Beast bergoyang,
dan tubuh mereka langsung kabur saat mengosongkan area yang dikelilingi oleh lubang hitam. Setelah itu, ledakan gemuruh terdengar dari pusat lubang hitam, yang diikuti oleh cahaya hitam yang sangat luas yang ditembakkan seperti kilat, menyapu semua boneka yang mendekat. Ketujuh boneka tiba-tiba menghilang dalam petak cahaya hitam, lalu muncul kembali tepat di depan lubang hitam sebelum ditarik masuk dan menghilang. Semua Raja Iblis menarik napas tajam saat melihat ini. Kedua Infernal Lightning Beast melepaskan beberapa geraman kemenangan sebelum dengan cepat membuat segel tangan, dan lubang hitam itu kabur sebelum menghilang. Raungan kemarahan yang menggelegar segera keluar dari mulut sosok berjubah merah itu, dia sangat marah dengan hilangnya ketujuh boneka itu. Dia segera meletakkan tangan di belakang kepalanya, dan ki merah melonjak sebelum membentuk bola merah besar tepat di depannya. Sosok berjubah merah itu mengayunkan lengannya ke udara, tampaknya akan menyerang Infernal Lightning Beast dengan bola merah ini, tetapi tepat pada saat ini, Muking tiba-tiba berbalik ke arah tertentu sambil berteriak, "Siapa yang pergi ke sana? Tunjukkan dirimu." Bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia sudah mengayunkan lengan bajunya ke udara menuju ke arah itu, mengirimkan segumpal benang biru meluncur ke udara yang tampaknya kosong. Teriakan kaget tiba-tiba terdengar, setelah itu bola ki hijau tiba-tiba meledak. Benang biru langsung menusuk ki hijau, tetapi tidak berhasil mengenai apapun. Detik berikutnya, fluktuasi spasial yang sangat lemah meletus di udara di atas Muking, dan manik tembus pandang muncul. Begitu objek itu muncul, itu mulai memancarkan cahaya gemilang, memaksa semua orang untuk melindungi mata mereka agar tidak dibutakan. Suara retakan terdengar, dan manik itu tiba-tiba berubah menjadi dua sosok humanoid, salah satunya berwarna putih sedangkan yang lainnya berwarna merah tua. Sosok humanoid merah segera mengangkat tangan, mengirimkan seberkas cahaya perak terbang di udara sebelum menyerang ke arah Muking seperti kilat. Ada helikopter perak dengan lapisan halus seperti cermin di dalam seberkas cahaya perak, itu adalah Five Dragon Chopper. Adapun sosok humanoid yang samar, adalah boneka berbaju zirah merah. Karena kilatan cahaya putih yang muncul di atas kepala, Muking terpaksa menutup matanya, tetapi dia telah melepaskan indera spiritualnya, jadi dia bisa dengan jelas melihat segala sesuatu dalam radius beberapa puluh kaki di sekelilingnya. Karena itu, dia bisa bereaksi dengan tenang saat dia menunjuk ke arah chopper perak yang turun. Cahaya azure langsung melintas di dekat chopper saat benang biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis sebelum terjalin satu sama lain. Beberapa dari mereka mengelilingi chopper perak di penghalang kedap air sementara sisa benang membentuk kerudung biru tipis yang tergantung di atasnya. Muking telah menyiapkan benang roh yang tak terhitung jumlahnya, sebelum memasuki istana ini sebagai persiapan untuk serangan mendadak yang mungkin dilemparkan padanya, itulah sebabnya dia tampak sangat siap. Kerudung biru diiris dengan mudah, dan terus turun ke arah Muking. Ekspresi Muking berubah drastis, dan baru saat itulah dia menyadari betapa berbahayanya chopper ini. Dia ingin mencoba dan menghindar, tapi sudah terlambat. Chopper itu memanifestasikan serangkaian proyeksi saat turun, yang semuanya menghilang. Hati Muking tersentak saat melihat ini, dan dia hanya punya waktu untuk menyulap baju zirah biru di tubuhnya sebelum serangkaian perak berkilauan besar muncul di sekelilingnya ke segala arah. Saat suara melengking yang tajam meletus dari permukaan bilah raksasa ini, dan semburan cahaya dingin memancar membentuk barikade kedap air di sekitar Muking, tidak memberinya jalan untuk melarikan diri atau menghindar. Wajah Muking segera menjadi pucat pasi saat melihat ini, tapi dia kemudian menggertakkan giginya sebelum mengayunkan kedua lengannya sekaligus, dan batang hitam pendek muncul di masing-masing tangannya. Dia mengayunkan tongkat ini ke udara, dan tonjolan tongkat yang bergunung-gunung langsung muncul di hadapannya, lalu menabrak pedang besar di sekelilingnya. Muking sangat menyadari bahwa dia telah kehilangan inisiatif,
dan jika dia tetap terpaku di tempat, dia pasti akan dibunuh. Serangkaian dentang yang cepat terdengar saat proyeksi staf mampu menghancurkan cahaya beku, membuka jalan keluar bagi Mu Qing. Namun, lebih banyak gelombang cahaya beku muncul untuk menggantikan celah yang ditimbulkan oleh proyeksi tongkat. Tiba-tiba, kedua batang hitam itu terpotong oleh cahaya dingin, dan proyeksi tongkat itu segera memudar. Mu Qing tertegun melihat ini, dan dia segera menarik tangannya untuk mencoba dan melepaskan kemampuan lain, hanya untuk cahaya beku di sekelilingnya untuk benar-benar membanjiri tubuhnya dalam sekejap. Baju zirah hijau yang dia kenakan hanya berhasil tetap utuh untuk beberapa saat sebelum itu juga terpotong, dan lolongan penderitaan terdengar, diikuti oleh keheningan yang mematikan. Tampaknya Mu Qing telah terbunuh, begitu saja. Si cantik berambut putih memandang dengan mata lebar dan mulutnya menganga, tidak percaya apa yang baru saja dia saksikan. Dia sangat menyadari Mu Qing jelas tidak kalah kuat darinya, namun boneka lapis baja merah itu berhasil membunuhnya dalam sekejap. Pada saat ini, boneka itu mengarahkan jarinya ke arah cahaya yang membekukan, dan cahaya itu menyatu untuk membentuk pemotong perak lagi. Di bawah chopper, tubuh Mu Qing telah diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan jenazahnya melayang di udara. Potongan-potongan tubuhnya tidak menumpahkan setetes darah pun. Boneka berbaju zirah crimson itu hanya melirik sekilas jenazah itu. Sudah teridentifikasi bahwa Mu Qing memiliki tubuh roh kayu, jadi tidak aneh, dia tidak berdarah seperti makhluk hidup normal. Boneka itu mengeluarkan tawa menyeramkan saat ia mengucapkan segel mantra dengan satu tangan, dan chopper itu segera terbang menuju boneka darah ungu. Dengan tubuh besar boneka itu adalah target yang ideal. Boneka lapis baja merah pada awalnya bermaksud untuk menyerang hanya setelah Raja Iblis mengeluarkan semua kekuatan sihir mereka, tetapi Liu Zu telah turun ke kolam, dan dia tahu metode untuk memutuskan urat roh. Ini membuat boneka lapis baja merah itu semakin khawatir. Jika hubungan antara kolam ini dan pembuluh darah roh benar-benar terputus, dia masih akan mendapat hukuman berat bahkan jika dia berhasil membunuh para penyusup ini. Itu sebabnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun, yang sangat mengejutkan, Mu Qing sangat waspada dan memasang benang roh tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya di daerah terdekat, sehingga memungkinkan dia untuk mendeteksi lokasi boneka itu. Namun, itu tidak masalah bagi boneka itu. Dia memiliki Five Dragon Chopper yang sangat kuat dan dia memiliki binatang petir neraka di sisinya, sementara musuh-musuhnya telah mengeluarkan banyak kekuatan spiritual mereka dalam pertempuran sebelumnya. Dengan begitu banyak faktor yang menguntungkannya, itu akan menjadi tugas sederhana untuk membunuh semua penyusup. Sosok berjubah merah berdiri di atas bahu boneka darah ungu, dan sedikit ketakutan melintas di matanya saat melihat chopper perak yang mendekat. Dia segera menunjuk ke arah itu, dan bola merah besar di depannya bergetar, lalu menembakkan seberkas cahaya merah. Boneka darah ungu di bawah kakinya mulai menyusut dengan cepat di tengah kilatan cahaya ungu, kembali ke ukuran manusia normal. Setelah itu, 6 matanya berkilat serempak, dan 6 pilar cahaya merah menyala dari dalam pupilnya, melesat maju dalam pengejaran di belakang bola merah. Sosok berjubah merah itu turun di samping boneka darah ungu tepat ketika seberkas cahaya perak jatuh ke dalam bola merah, dan ini merupakan pemandangan yang cukup ramah baginya. Bola merah ini bukanlah sesuatu yang dimanifestasikan oleh esensi darah normal. Sebaliknya, itu telah dia sempurnakan dari miriat YR Impureki yang dia kumpulkan, dan itu khusus merusak semua jenis harta dengan tingkat keberhasilan 100% hingga saat ini. Chopper perak itu memang cukup kuat, tapi tidak mungkin dia tidak terpengaruh sama sekali oleh bola merah tua ini. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak sosok berjubah merah itu, ledakan keras meletus, dan senyum di wajahnya segera menegang. Bola merah telah tertusuk oleh cahaya perak tak terbatas sebelum meledak menjadi awan kabut darah.
Seberkas cahaya perak yang merupakan Five Dragon Chopper menabrak 6 pilar cahaya merah. Setelah dua kekuatan melakukan kontak satu sama lain, cahaya perak sedikit goyah, dan sedikit melambat untuk pertama kalinya. Keenam pilar cahaya menghantamnya satu demi satu, menyebabkan seberkas cahaya perak bergetar saat kembali ke bentuk aslinya. Mata sosok berjubah merah menyala, dan dia buru-buru membuat segel tangan. Pilar cahaya merah kemudian segera menyatu untuk membentuk pedang merah besar, yang berbenturan dengan Five Dragon Chopper. Chopper tidak dapat segera mengiris pedang merah itu menjadi dua, dan untuk sementara terhenti. Sebuah cahaya ganas melintas melalui mata boneka lapis baja merah saat melihat ini, dan ia membaca mantra. Cahaya perak cemerlang segera meletus dari Five Dragon Chopper. Pada akhirnya, pedang merah itu diiris menjadi beberapa bagian oleh cahaya beku sebelum hancur menjadi bola cahaya merah. Sosok berjubah merah buru-buru membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk esensi darah saat melihat ini. Esensi darah kemudian berubah menjadi beberapa rune merah yang bergoyang di depannya sebelum tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, cahaya merah menyala tak menentu di kejauhan sebelum berkumpul lagi untuk membentuk pedang terbang merah lainnya. Pedang terbang mengeluarkan suara dering samar saat bentrok dengan perajang lima naga. Setelah menyaksikan kematian Insan Muking, si cantik berambut putih menjadi sangat takut pada perajang lima naga, tapi dia sangat gembira melihat pedang terbang sosok berjubah merah itu menahannya. Karena itu, dia mengalihkan perhatiannya dari formasi hitam yang turun dari atas dan buru-buru membalik tangannya untuk mengeluarkan kantong kulit hitam, yang dia lemparkan ke udara. Kantong itu menyemburkan yin qi abu-abu. Lebih dari 100 hantu mendalam armor yin muncul di dalam yin qi. Dia telah menyimpan pasukan hantu ini di lengan bajunya selama ini sebagai semacam kartu truf. Si cantik berambut putih kemudian melepaskan pekikan tajam sebelum mengarahkan jarinya ke boneka berarmor merah di kejauhan. Semua tentara hantu segera mengacungkan senjata saat bergegas menuju boneka di atas hembusan angin yin. Boneka berarmor merah itu hanya tertawa dingin saat melihat ini. Itu menoleh ke makhluk hantu di sampingnya, yang memiliki kepala kuda dan tubuh manusia, dan bertanya, "Bisakah saya mengandalkan Anda untuk mengurus hal-hal itu?" "Yakinlah, Tuan, saya akan membasmi makhluk hantu tingkat rendah ini dengan mudah." Tubuh makhluk hantu berkepala kuda itu tembus cahaya, dan membungkuk hormat. Boneka itu mengangguk, dan tubuh makhluk hantu itu berkelebat dengan cahaya berkaca-kaca sebelum terbang di udara sebagai seberkas cahaya 5 warna. Beberapa saat kemudian, ia terjun ke hembusan angin yin sebelum memanifestasikan sepasang pedang panjang dari udara tipis untuk melawan tentara hantu di sekitarnya. Boneka lapis baja merah itu tidak menghiraukan pertempuran itu saat ia mulai merapalkan sesuatu, dan melepaskan kekuatan pemotong 5 naga dengan mengorbankan indera spiritual. Garis cahaya perak segera mengeluarkan suara dering yang tajam saat itu berbenturan dengan pedang merah sebelum membelah menjadi 5 garis cahaya dengan warna berbeda. Meluncur menuju sosok berjubah merah sementara dua lainnya melaju ke arah si cantik berambut putih. Ekspresi kecantikan berambut putih sedikit berubah, dan dia melihat ke arah formasi hitam yang turun di atas, lalu ke sosok berjubah merah dan boneka darah ungu, dan ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya. Jelas tidak ada harapan untuk menang dalam situasi seperti itu, dan mempertimbangkan untuk mundur. Namun, tepat pada saat ini, teriakan panjang meletus dari bawah formasi cahaya keemasan di atas kolam hijau, diikuti dengan permukaan formasi yang beriak, menyebabkan tanah di dekatnya sedikit bergetar. Suara dingin sosok berjubah merah tiba-tiba terdengar di telinganya. Rekan Taois Liu Zhu akan segera kembali. Si cantik berambut putih sedikit goyah, dan dia ragu-ragu sejenak lebih lama sementara dua garis cahaya melaju ke arahnya dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, si cantik berambut putih memanggil bendera tulang putih kecil sebelum mengibarkannya di udara,
mengirimkan semburan cahaya abu-abu yang juga melaju ke arah dua garis cahaya. Di sisi lain, bahkan dengan sosok berjubah merah dan boneka darah ungu menggabungkan kekuatan, mereka masih terlibat dalam pertempuran yang sulit. Tepat pada saat ini, firasat muncul di hati si cantik berambut putih, dan dia tiba-tiba berbalik ke sudut tertentu istana, diikuti oleh urat di dahinya yang segera membengkak karena amarah. Di sudut istana tempat Yuan Yao dan Yan Li berdiri, seorang pemuda muncul di samping mereka. Dia meletakkan tangannya di pundak kedua wanita itu, dan busur tipis petir emas yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari telapak tangannya ke tubuh mereka. Pemuda itu adalah Han Li, dan kedua wanita itu gemetar tak terkendali dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka saat benang merah dikeluarkan dari tubuh satu demi satu. "Jangan berani-berani," si cantik berambut putih berteriak kaget dan marah. Namun, Han Li benar-benar mengabaikan amarahnya, hanya mengintensifkan kekuatan busur petir emas yang mengalir ke tubuh kedua wanita itu. Setelah semua benang merah dipaksa keluar dari tubuh mereka, petir Devilbane ilahi menghilang, dan kedua wanita itu merosot, jatuh pingsan karena rasa sakit luar biasa yang baru saja dialami. Cahaya biru menyala dari tubuh Han Li, menyapu kedua wanita itu sebelum dia meluncur langsung menuju pintu keluar aula sebagai seberkas cahaya biru.